Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh jiran Masjid As-Salam Jabalus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan yang kita sambung dengan ta'lim sampai waktu syuruk jam 6 kurang 5 menit lah. Semoga para hadirin rahimakumullah kita senantiasa dalam lindungan Allah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir, kali ini ulun akan menerangkan tentang masalah tasbih. Dalam sebuah ayat Al-Qur'anul Karim surah Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala alladzi asra, yang telah ia menjalankan bi'abdihi, seorang hambanya. Kalimat pertama yang pembuka surah Isra itu adalah subhana. Dan subhana ini adalah ucapan lazim yang dipakai oleh para malaikat. Ini bukan bahasa anak cucu Nabi Adam. Dan tasbih ini juga dalam bacaan kita sembahyang pun dipakai, walaupun bahasanya tidak wajib dalam sudut pandang fikih untuk membaca tasbih di dalam kita sembahyang, yakni adalah rukuk dan sujud. Dalam hadis Abu Daud yang sudah terkenal, Subhana rabbil azimi wa bihamdi, atau dalam sujud Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Redaksi yang berlainan banyak hadis dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, bisa dilihat dalam kitab situ. Subhana, bapak-bapak, para hadirin, maknanya adalah maha suci Tuhan. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang baru, ataj'alun fiha khalifah. Lalu malaikat mengatakan, apakah engkau menciptakan makhluk asing ini wa yasbikud dima, yufsidu fil ardi wa yasbikud dima, yang bakalan merusak bumi ini aja. Nahnu nusabbihuka wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan bahwa kami ini para malaikat nusabbihu bihamdika, yakni adalah orang yang bertasbih dan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami adalah mensucikan kepadamu. Nah, lazimnya adalah bapak-bapak, perkataan malaikat yang bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga yang pernah didengar oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau masih dalam sorga, melihat dan mendengar bahwa malaikat itu tawaf di Baitul Maqmur. Sehingga Nabi Adam alaihissalam ketika hadir di Makkah, lalu menemukan bentuk kubus tadi, yakni adalah Ka'bah yang ditinggikan 1 hasta oleh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengikuti apa yang pernah dilihatnya oleh malaikat di Baitul Ma'mur, lalu malaikat tawaf. Nabi Adam alaihissalam itu tawaf, lalu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, bapak-bapak yang mulia, sehingga bacaan tawaf itu adalah tasbih. Lalu ada mentornya ini, ya. Mentornya waktu ulun penataran haji dulu,
Di hotel, ulun masih ingat kata mentornya tidak ada bacaan yang wajib. Benar Pak, tidak ada yang bacaan wajib. Kalau kita mau ingat itu tawaf pertama kita baca bismillah, tawaf kedua alhamdulillah rabbil alamin, tawaf ketiga ar-rahmanir rahim. Itu kayaknya setiap tahun itu mentornya itu aja yang diceramahin. Nah, tidak boleh itu. Tidak boleh walaupun itu Al-Quran tapi tidak muhasabah bahwa ketika tawaf membaca Quran, tidak ada. Terkecuali ada tambahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Dari sudut rukun Yamani ke Hajar Aswad, maka Nabi Muhammad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani itu membaca tasbih. Maka mentor yang model begini ini salah, menerangkan salah. Karena tawaf itu membaca tasbih. Nah, baik Bapak-bapak yang mulia, tasbih tadi sekurang-kurangnya adalah bacaan tasbih itu membaca subhanallah, Pak, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya membaca subhanallah. Nah, ada yang redaksi bermacam-macam ya. Bahwa Nabi pernah juga membaca selain tasbih ada menambah subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bacaan sujud. Khusus bacaan sujud. Subhanaka Allah wa bihamdika Allahumma gfirli. Tasbih. Nabi SAW bersabda ya dalam hadis Bukhari juz keempat. Biasanya ini adalah akhir daripada pembacaan hadis Bukhari yang disisipkan oleh para asatidz untuk membacakan satu hadis terakhir. Satu hadis terakhir, kemudian kita diberi ijazah, namanya sanad. Bahwa kita pernah mengaji dari guru ini, guru ini, guru ini, guru ini, guru ini, sampai ke Imam Bukhari. Sampai ke Imam Bukhari. Ada namanya sanad mutasil sampai ke Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu menulis hadis itu, menulis hadis yang dinilai hadis yang paling tersahih ya. Nah, beliau ini menulis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ujar Nabi, dua kalimat khafifatani 'alal lisan yang sangat ringan sekali di bibir. Dua kalimat yang sangat gampang untuk diucapkan di lidah. Saqilani fil mizan. Dan yang kedua adalah walau kalimatnya ini adalah ringan, tapi menurut timbangannya Tuhan itu adalah besar sekali. Timbangannya berat. Biasanya kalau barangnya kecil, timbangannya kecil. Ada ini terbalik. Barangnya kecil, tapi timbangannya berat. Nah, mizan ini namanya timbangan. Diriwayatkan sebuah hadis bahwa besarnya mizan itu, timbangan Tuhan kepada amal kebaikan manusia itu, dunia ini Pak diuraikan 7, langit diuraikan juga 7 lapis diuraikan, lalu ditaruh di timbangan tadi. Seberapa bandingannya timbangan sama daripada dunia dan isinya dan langit bumi ini. Itu bagaikan tetesan air ditaruh di dunia. Dunia ini adalah timbangannya, tetesan air itu bumi dan dunia dan langit. Itu kalau ditaruh di timbangan Tuhan tadi. Nah, timbangan yang besar sekali itu penuh hanya dengan 2 kalimat tadi. Yang kalimat yang mudah di bibir. Yang ketiga adalah habibatani ilar rahman. Dan kalimat 2 ini amat disenangi oleh Tuhan. Dan Tuhan tuh menyenangi sekali dengan kalimat itu dan memberikan keridhaan ya kepada orang yang mengucapkan kalimat itu. Apa ini bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu bacaan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala wa bihamdihi dan maha kepujian. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Maha suci Allah taala yang sangat hebat, yang sangat besar. Nah, 2 kalimat ini Bapak diucapkan, maka tadi timbangannya berat ya. Kemudian Tuhan itu menyenangi ucapan itu.
Dalam hadis Muslim disebutkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul kalam, yang paling dicintai Tuhan itu perkataan ilallahi taala arbaun, yakni adalah 4 macam. Pertama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan dalam hadis yang lain ya, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaiban. Hadis ada dari riwayatkan Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khutiyat khatayaha wa in kanat zabad mislu zabadil bahr. Orang yang berkata subhanallah wa bihamdi setiap hari mi'ata marratin, yakni adalah 100 kali. 100 kali itu Pak kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu kurang lebih. Khuti'at khotayahu, maka Allah Ta'ala akan menghapus akan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu adalah banyak sekali sebanyak buih-buihan yang ada di lautan. Namun ini kata guru kami bahwa dosa model begini adalah dosa yang nisbahnya dosa kecil. Tapi kalau dosa besar tidak boleh, tidak bisa dengan bacaan. Dia wajib minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalam kitab Abwaabul Farad di sini karangan Buya Said Maliki ada sebuah tasbih juga yang dibaca oleh seorang nabi. Namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Yang Nabi Yunus ini meninggalkan kepada kaumnya, ceritanya agak panjang. Walhasil dia sampai ke tengah laut, kapal tidak jalan, akhirnya dibuang ke laut dan dimakan ikan. Dimakan oleh ikan. Namanya disebut dengan ikan nun ini. Dalam surah As-Fussilat ya, dalam surah Al-Fussilat, dalam surah Safat ayat 37, ayat 144, ayat 145. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalimatnya begini. Falaula annahu kana minal musabbihin. Allah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika tidak, kalimatnya falaula, maka jika tidak, annahu Nabi Yunus alaihissalam kana minal musabbihin, tidak termasuk orang yang bertasbih. Andai kata Nabi Yunus alaihissalam itu tidak mengucapkan tasbih, lala bisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus itu dia akan sengsara terpenjara di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari kiamat. Sampai pada hari kiamat. Asbab Nabi Yunus alaihissalam dia membaca tasbih, maka Allah akan melepaskan kesusahan itu. Nah, tasbihnya ini Pak, ada kalimat subhanak itu di tengah-tengah kalimat. Di tengah-tengah kalimat ya, ada kalimat subhanak. Surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya 21:87 nih, ayat 87. Wa zannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an la taqdira alaihi faqulna fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini bahasa Quran, Pak. Ini bahasa firman Allah taala. Pada ada kalimat la ilaha illa anta itu zikir. Kun inni kuntu minadh dhalimin, pengakuan bahwa dia itu merasa salah. Pengakuan dirinya dia masalah. Cuman namun sebuah kalimat ini dinisbahkan kepada subhana. Namanya musabbihin tadi. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka jika tidak Nabi Nuh termasuk orang yang tidak termasuk orang yang bertasbih, maka dia akan terpenjara sampai hari kiamat. Menurut sebahagian ulama bahwa Hud ini yang disebut Al-Quran faltaqamahul hud, bahwa ikan nun ini menurut ada ikan paus lah, ikan maut, ikan besar lah ya. Kalimatnya bahasa Qurannya faltaqamahul hud. Hud itu ha waw ta, hud adalah buah ikan. Nah, menurut sebagiannya adalah ikannya ini tidak mati Pak sampai hari kiamat.
Matinya tidak mati sampai hari kiamat. Kenapa dinilai tidak mati sampai hari kiamat baru mati? Karena kalimat dalam bahasa firman ini surah 144 yub'asun namanya. Yub'asun itu bahasa Arab ya. Itu adalah fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Yub'asun ba'asa yub'asu namanya. Yub'asun pada hari akan terjadi adalah kiamat. Nah, dalam lafaz yub'asun ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Inilah yang menunjukkan bahwa ikan itu tidak mati sampai hari kiamat. Hari kiamat baru mati. Wallahu a'lam. Nah, kalimat yang dibaca Nabi Yunus ini tidak ada riwayat berapa kali yang dibaca. Tidak ada riwayat berapa kali yang dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Namun dalam redaksi yang lain ada hadis itu menyebutkan bahwa membacanya yauman 41 kali menurut Buya Said Maliki ini dibaca 41 kali kalau mau diamalkannya. Dan ini sangat mujarab sekali Bapak-bapak pada mereka-mereka yang sakit dibaca. Dalam akhrajah Hakim an Sa'id bin Waqqas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hal adullukum ala ismil azam da'a Yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Payyuma muslim da'a bihi fi mardihi gitu. Ya. Ala adullukum ala ismil azam, mau ndak aku berikan petunjuk atas ismul nama Tuhan yang hebat. Ya, ini adalah doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa ayyama muslimun da'a bihi, maka siapa juga seorang muslim yang berdoa dengan kalimat itu bi mardihi, pada dalam keadaan sakitnya. Jadi yang membaca ini yang sakit, Pak. Membaca ini yang sakit. Berapa kali? Arba'ina marratan. Ya, ini adalah membaca 40 kali. Pamata fi mardihi, maka andai kata dia mati di dalam sakitnya atau disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, u'tiya ajrun syahidun, maka Allah akan memberi nilai pahala itu sama dengan pahala orang yang mati syahid. Wa in bara'a maghfuran lahu. Nah, jika tidak, kalau dia sembuh maka dia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab namanya Kitab Ad-Durul Mansyur juz 4 halaman 334. Ada tulis hadis di situ dalam kitab Durul Mansyur namanya. Baik, Bapak yang mulia yang berbahagia, nah itu bagian daripada yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Tasbih yang ada, dan juga Bapak ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang mana ini amalan orang-orang yang biasanya orang NU yang mengamalkan itu. Ada namanya disebut dengan sholat tasbih namanya. Itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Oh ya Nabi, mau ndak Abbas bin Abdul Muttalib aku ajarkan ya sesuatu yang engkau akan diampuni dosamu dan engkau akan diberi rahmat, diberi karunia oleh Tuhan. Kerjakanlah seumur hidup sekali, kerjakanlah setahun sekali, kerjakanlah sebulan sekali, kerjakanlah seminggu sekali, dan bahkan setiap hari dikerjakan. Namanya disebut dengan sholat tasbih namanya. Sholat tasbih ini biasa dilakukan oleh orang-orang NU ketika malam nisfu Syaban biasanya salat berjamaah tasbih. Semestinya ahsannya masing-masing itu mengerjakan salat tasbih ya please ya. Ada yang juga memungkiri salat tasbih ini karena hadisnya dinilai adalah bukan riwayat Bukhari Muslim. Ya, itu aja Pak. Sehingga dia tidak mengerjakan salat tasbih. Salat tasbih itu bosan tidak ada itu. Itu hadis yang dhaif ceritanya begitu. Wallahu a'lam. Ya, namun Bapak-bapak untuk pemakaian daripada hadis dhaif atau hadis sahih, karena sepakat ulama ya, kalau hadis-hadis dhaif itu untuk fadilatul amal ya. Tapi kalau hadis sahih atau hadis hujjah itu khusus kepada adalah ibadah-ibadah yang sangat fundamental, sangat qat'i, ini adalah sholat. Misalnya bacaan rukuk sujud itu tidak boleh hadisnya dhaif. Wajib hadisnya itu adalah sahih, minimal hadisnya hasan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, pernah Nabi SAW
dihabarkan bahwa seorang sahabat ketika rukuk, lalu dia membaca Quran, dipanggil oleh Nabi. Apakah kau baca Quran di dalam rukuk? Ujar sahabat, benar ya Rasul, aku baca Quran di dalam rukuk. Lalu Nabi SAW mengatakan, la taqra'ul Quran fir ruku' was sujud. Kau jangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Sehingga ini diambil oleh ulama-ulama fikih untuk membaca Quran di dalam ruku dan sujud itu hukumnya makruh. Tidak memerlukan sujud sahwi, Pak. Tidak. Kenapa jadi dinilai makruh? Karena larangan dari Nabi. Yang kedua adalah karena ruku dan sujud itu adalah kelakuan malaikat. Nah, malaikat lazimnya berkata tasbih. Sehingga ruku ketika sembahyang, maka tidak ada yang lain yang dibaca yang sangat muhasabah, yang cocok kecuali adalah tasbih. Namun bapak-bapak, para hadirin yang mulia, untuk ruku dan sujud itu minimal yang dibaca adalah supaya tidak makruh 1 kali. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 1 kali. Yang sederhana kita baca dalam sembahyang itu 3 kali. Kalau misalnya boleh juga ganjil yang lain, ada yang mengatakan ulama fikih 11 kali. Namun 11 kali ini untuk berimaman sehingga dia harus ada kesepakatan daripada imam dan makmum. Misalnya di Gunung Tembak, Pak. Di Gunung Tembak itu sudah biasa membaca tasbih ketika ruku dan sujud itu lama, yakni adalah 11 kali membaca. 11 kali. Kalau pian imam di Hidayatullah misalnya jadi imam lalu dibawa ke masjid ini, yang mana masjid ini biasa membaca 3 kali. Lalu imamnya lama ruku, sujud lama. Ini bisa bermasalah. Sehingga sang imam ini harus bijak. Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Nah, ada juga yang di Jawa itu saya lihat di TV sembahyang tarawih itu 7 menit tamat 23. Nah, itu tidak benar itu. Itu tidak benar. Dalam 23 rakaat tamat 7 menit. Ruku sujudnya tidak tumanina. Sedangkan fikih menyimpulkan bahwa ruku adalah wajib 1 rukun, sujud adalah wajib 1 rukun beserta tumanina. Makanya Bapak kalau membaca buku biasa rukunnya 13. Tapi kalau di kitab ada rukunnya 16, ada 18. Kenapa? Ada tambahan ruku beserta tumanina. Nah, ruku beserta tumanina. Kemudian yang ketiganya adalah tasbih membaca. Tapi tidak wajib. Nah, tumanina ini bapak-bapak yang mulia, yang berbahagia, apa yang dimaksud tumanina? Menurut fikih adalah berhenti sebentar ketika ruku, berhenti sebentar ketika dia sujud, sekedar dia membaca 1 lafaz subhanallah wa bihamdih, sekedar membaca itu. Atau bahasa yang lain, ruku beserta tumanina, ketika ruku sujud, maka tumanina itu adalah sekedar beradat ketika dia menarik napas dan membuang napas. Tarik napas, membuang napas itu disebut dengan kadar tumanina. Kadarnya begitu. Ya kurang lebih membaca subhanallah wa bihamdi, maka dia sudah boleh untuk angkat. Tapi namun ahsan memang benar-benar membuang napas, mengeluarkan napas, membuang napas. Nah, bapak-bapak yang mulia yang berbahagia, kalau kita melihat bahwa tumanina itu adalah bahasa Arab, Pak. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 123 kalau tidak salah. Fa idza qadaitumus shalah, bila kau selesai salat, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum. Maka tetaplah ingat kepada Tuhan ketika berdiri, duduk dan berbaring. Faidat ma'nantum faqimus shalah. Innas salat kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Dan apabila kalian tenang, faidat ma'nantum, dan apabila kalian tenang, faqimus shalah, maka dirikan sembahyang. Zahir ayat, Pak,
Fikih-fikih menyimpulkan dalam tafsirul akam ya, menyimpulkan bahwa jika kamu tenang lakukan sholat. Itu asbab nuzul ayat itu bahwa Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah dalam keadaan perang. Saf pertama ikut bersama Nabi 2 rakaat. Nah, 2 yang di belakang ini tidak ikut bersama Nabi, hanya berdiri aja Pak, karena khawatir musuh datang. Habis selesai yang kedua, bubar saf pertama ini bersama Nabi, kemudian saf kedua menyambung 2 rakaat bersama Nabi. Nah itu dalam keadaan salat khauf namanya. Kemudian turunlah ayat ini, faizat ma'nantum, apabila kamu tenang tidak dalam keadaan perang, diam dulu, faqimus shalah, maka dirikan sholat. Nah akhirnya asbabun nuzulnya itu. Nah sehingga fikih mensisipkan ya masalah ini termasuk kepada kita apabila kita ini amat terlalu lapar, tapi bukan lapar karena puasa. Ya, lapar biasa aja, Pak. Maka ahsan makan dulu, baru sembahyang. Karena lapar parut ini apalagi ada bunyi-bunyinya kororok itu mengganggu. Nah, termasuk juga pian menahan kencing. Mau sembahyang nih nah, mau berkencing, aku sembahyang berjamaah sudah aku tahan. Itu termasuk. Maka hukumnya makruh. Kencing dulu baru sembahyang. Apalagi bapak-bapak yang 60-70 tahun ini kalau mau kencing itu bisa kada menahan lagi Pak. Sebelum nyampe ke WC terkencing sudah. Karena kerannya dol. Ya kerannya sudah mulai dol ya. Kalau keran di masjid bisa diganti. Tapi keran ini mana bisa diganti. Nah ini untuk menahan kencing tidak boleh. Menahan berak. Biar misalnya anak berak sembahyang dulu lah sebelum berak lah. Nanti berak. Itu tidak nyaman. Nih karena apa? Karena dia mengganggu kehusuan dalam sembahyang. Mengganggu kehusuan di dalam sembahyang. Apa yang mengganggu? Apa namanya? Hilangkan. Masjid kita sudah bahas, alhamdulillah. Karpetnya bagus sudah. Karpetnya bagus. Nah, yang kedua Bapak, faizat ma'nantum tadi, pengambilan ayat itu, maka disebut fikihnya adalah tumaninah. Kalau secara harfiah, waidat ma'nantum itu tenang. Secara harfiah dalam fikih, rokok beserta tumaninah mananya. Tadi sudah ulun terangkan, berhenti sebentar. Tapi kalau segi bahasa, lapas bahasa, tumaninah itu tenang. Tumaninah. Apa yang bisa mendapatkan ketenangan? Apa nih Pak? Orang itu bisa tenang tuh apa? Apa dia ke Bali lalu melihat pemandangan-pemandangan yang hebat, termasuk cewek-cewek cantik misalnya. Wah aku tenang banget melihat cewek cantik. Apa begitu? Atau air terjun biasanya kan melancong kemana-mana tuh supaya melihat rasa tenang. Nah, orang makan pandang laut lebih mahal daripada yang lain, karena laut dipandang tenang gitu. Nah yang menenangkan ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ayatnya satu tuh. Cuma terulang 2 kalimat. Alladzina amanu, mereka yang beriman, tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Sifat mereka itu mendapat ketentraman, ketenangan, kedamaian. Di mana dia dapatkan? Tatmainul qulubuhum, yakni adalah hati mereka. Hati mereka. Apa dengan menenangkan dengan apa? Bidzikrillah, bisababiyah namanya. Dengan sebab dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, zikir itu para hadirin asal kata daripada zakara yazkuru zikran namanya. Zakiran ya. Namanya adalah ingat. Kalimat ingat itu bukan kelakuan lidah, bukan kelakuan tangan. Itu adalah kelakuan otak. Ingat itu adalah di otak. Ingat ya. Ingat oleh engkau. Berarti di otak, Pak. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini mengacu untuk supaya ingat kepada Tuhan. Karena sholat itu tujuannya satu aja. Apa itu Pak? Ingat kepada Allah. Dalam surah Toha Pak. Surah Toha.
Apa nih surat Taha? La ilaha illa anna fa'budni aqimis salata li dzikri. Itu ayatnya. Dirikanlah olehmu salat ya Muhammad. Untuk apa tuh? Li dzikri. Li dzikri, lil khususi zikrillah. Maka tidak boleh ya dalam sembahyang tuh ingat yang lain, tidak boleh. Li dzikri, khusus sembahyang itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak-bapak yang mulia, masuk kita. Apa yang bisa menenangkan tadi? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah yang kita di mulut ya, mengucapkan kalimat zikir lalu ingat di kepala. Bisa juga kita berzikir di mulut tapi tidak ingat kepada Tuhan, bisa juga. Kayak orang bertahlil di rumah, la ilaha illallah. Bau keciuman nih opor ayam, teringat lagi Pak. Ini nyaman nih ayam ini la ilaha illallah. Saing banget itu, sopot ya. La ilaha illallah. Nah, di sini para hadirin metode yang diajarkan oleh guru kami yang gampang Pak ya. Yang gampang itu, yang mudah, yang gampang. Kata beliau, ketika beliau rukuk atau sujud atau yang lain di dalam sembahyang, di sini kita akan meningkatkan Yang kedua, selain ucapan tasbih tadi, selain ucapan Quran yang kita baca untuk menyambung ingat kepada Tuhan, maka beliau menyuruh untuk bernapas. Namun bernapas ini, Bapak-bapak, diisi otak namanya. Otak yang diisi. Apa itu isinya? Ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Qul itu adalah katakan olehmu. Hu, dia. Nah, ini disebut dengan ismu zat namanya. Dia. Hu, dia. Kalau Allah, Pak, Allah, kita buang huruf alif menjadi lillah. Dia. Kemudian kita buang alif lam menjadi lahu. Lahu ma fis sama. Nama Tuhan juga. Kita buang alif lam lam. 3 dibuang. Menjadi hu namanya. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. Tiada Tuhan selain dia. Dianya itu Tuhan. Nah, ketika menarik nafas, ini metode guru kami, maka Anda di otak tuh ingat hu. Ketika mau membuang nafas, Anda ingat Allah. Atau yang lain. Ketika membuang nafas sambil membaca Quran, sambil membaca tasbih. Boleh. Kita tarik nafas, yang penting menarik. Nah, menarik nafas, ingat zathu tadi, maka ini tidak keluar daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Karena Bapak-bapak, oksigen yang ditarik tadi, yang ada formulanya ini, nah, oksigennya ini. Lalu masuk ke otak, masuk ke darah. Ke darah. Nah, menurut riwayat bahwa iblis syaitan itu yajri ala dam. Dia berjalan-jalan di urat-urat sampai ke otak kita. Kalau oksigen ini hasil daripada tarikannya yang berisi tadi Pak, yang memenuhi tubuh, maka mustahil iblis itu tidak akan bisa. Nah, ini untuk mendekatkan kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kiranya sembahyang kita ini adalah berkualitas, Pak. Berkualitas. Bukan hanya sekadar sembahyang untuk kebutuhan, tapi sembahyang ini adalah dinikmati. Walau kita tidak mengerti ya bahasa Quran, ya saya mendengar bacaan imam tadi surah Al-Ahqaf ya, surah Al-Ahqaf. Itu pernah saya disodorkan 2 Quran, Pak. 2 Quran, Quran yang ini dan tulisannya berbeda. Tadi imam membaca bis samawat stop gitu, maka sambungannya itu nih tulisannya. Ada ya, itu nih, ada ya, itu nih. Ada redaksi Quran yang lain, satu disodorkan, itu nih bacaannya. Bis samawati tuni, itu tanda wakaf. Ternyata membacanya beda. Apabila diwakaf bis samawat, maka mengawali itu nih, benar imam tadi membaca itu nih benar. Tapi kalau disambung bis samawati tuni, ada ya. Jadi kalau disambung ada ya, ada huruf hamzah itu nih. Kalau di stop bis samawat wakaf, maka membacanya itu nih. Itu bingung ada orang. 2 Quran berbeda.
Dua Quran, kok ini yang mana yang benar ini? Ada ituni, ada ituni, ada ya. Kayak Imam tadi menstop bis samawat, maka bacaannya yang kedua ituni. Tapi kalau disambung bis samawati tuni, itu bacaannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sempat jadi orang-orang bingung dulu. Kenapa Ustaz Qurannya berbeda ini? Ini huruf ya, ini huruf hamzah. Bukan masalah berbeda Qurannya, cara membacanya yang berbeda. Cara membacanya surah Al-Ahqaf. Mungkin tidak banyak tahu itu. Mungkin Bapak nanti menemukan redaksi yang ituni, iya. Ada amjahnya, ya ada amjahnya. Tapi ada yang redaksi yang ada ya ituni ada. Wallahu a'lam. Baik, Bapak ini sudah jam 6 ya. Nanti hujan ini. Ulun tak kau pulang nanti. Kalau di Banjar banjir, ya. Martapura, Banjarmasin banjir. Kayak kurang lebih di Aceh, Pak. Kata gubernurnya ini tidak ada tambang-tambang ini banjir memang alam. Ini habis di Karoken itu Gunung Maratusnya ya banjirnya ke Banjar. Baik, ini aja ulun sampaikan ya, semoga ada faidah. Jadi Bapak-bapak kesimpulannya adalah kita membaca tasbih tadi ya, diupayakan minimal sehari semalam 24 jam 100 kali ya membaca. Subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim misalnya. Subhanallah. Kita membaca tasbih dan suruhan membaca tasbih ini menjadi sebuah kebiasaan dan baik adalah setelah sembahyang ya. Jadi subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Nah, itu sudah masyhur yang dibaca. Sudah masyhur. Namun Bapak-bapak ya, muhasabah kepada kita sebagai manusia anak cucu Nabi Adam itu bacaan yang lazim kepada manusia itu bukan bacaan tasbih. Tasbih ini ada di malaikat, adapun bacaan kita adalah istighfar kepada Allah. Nah, makanya dalam filsafat sembahyang pian sujud duduk. Nah, duduknya sujud itu membaca istighfar. Rabbi firli warhamni wajiburni itu. Pertama istighfar. Karena bilanya dapat ampunan Tuhan, kita masuk surga, Pak. Kalau malaikat kan tidak perlu istighfar, dia tidak ada dosa dia. Namun malaikat itu mendoakan kepada kita untuk mendapatkan ampunan Tuhan. Malaikat mendoakan kepada manusia anak cucu Nabi Adam supaya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin rahimakumullah, ini aja yang ulun sampaikan ya. Saya mohon maafkan tidak ada pertanyaan ini, yang ada diskusi ya. Alhamdulillah ya, kayaknya semuanya paham semua atau mengantuk kita ini kayaknya. Ya, mengantuk ya. Semoga ada faedah wal afu minkum ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina fattafana wal abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.